Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saiful, belasan tahun mengidap diabetes. Akhirnya kini kesehatannya sudah jauh membaik. Dan inilah perjalanannya. Dulu, gula darah Pak Saiful bisa mencapai 570. Badannya terasa lemas tidak karuan. Ia juga sering terbangun pada malam hari karena ingin buang air kecil. Kebetulan juga saya kena hipertensi, terus sama gangguan neuropatik yang sangat mengganggu aktivitas tidur saya. Bahkan, berat badannya pernah turun sebanyak 18 kg dalam waktu 4 bulan. Pak Saiful pun mengaku bingung. Rasanya susah sekali mengendalikan gula darahnya ini agar bisa turun ke angka normal. Namun tak disangka, gula darahnya justru sekarang sudah jauh membaik. Bahkan sudah terkendali di angka normal. Lantas apa yang ia lakukan untuk bisa kendalikan diabetes? Simak kisah lengkapnya hanya di Go Healthy. Pemirsa di Go Healthy, saya Ronald Surapraja bersama dua sahabat saya, praktisi kesehatan, ada Mbak Preti dan juga ada Mas Boyke. 30 menit ke depan kami akan memberikan solusi cara tepat untuk hidup yang sehat. Pemirsa, pernahkah Anda merasakan nyeri di lambung dan Anda mengira ini cuma sakit mah biasa? Oh, hati-hati ya. Bisa jadi itu adalah tanda jantung Anda bermasalah. Saya serius loh ya, bukan menakut-nakuti karena gejala penyakit jantung memang sering menyamar jadi gangguan lambung. Apalagi ditambah ketika Anda mulai merasakan sering merasa lemas, cepat lapar, haus yang berlebihan atau sering buang air kecil. Hati-hati ya, itu bisa jadi sinyal tubuh Anda sedang mengarah ke diabetes. Tolong ya, jangan tunggu sampai parah kondisinya, segera periksa kesehatan, kenali tanda-tandanya dan atasi masalahnya. Dan yang paling penting, cegah komplikasinya sekarang juga. Ya, ini yang dialami oleh narasumber kami. Memang dulu gula darahnya luar biasa, 570. Ya, bersama kami ada Pak Saiful. Pak Saiful, apa kabar? Alhamdulillah, sehat Mas. Sehat, kalau saya sehat Pak. Bapak sehat nggak nih? Sehat sekarang. Sehat ya? Mantap. Memang ya, sekarang sudah terkendali kolesterol, gula darah, hipertensi, GERD dan lain sebagainya. Tapi mari kita belajar dari kisahnya Pak Saiful. Kita mundur ya Pak.
Oke. Kita mundur di saat Bapak dulu masih punya banyak masalah di tubuhnya. Ya. Oke, gula darah 570. Apalagi yang tinggi Pak, inget nggak? Tekanan darah tinggi Tekanan darah berapa rekornya? 160 160. per berapa? Per 80 kalau nggak salah. Oke, apalagi kolesterol tinggi berapa? Kolesterol di atas 200. Di atas 200. Apalagi yang dirasakan selain angka-angka yang tadi tinggi itu? Saya kena GERD, terus badan lemas sekali, terus apa lagi ya? Aktivitas males, maunya tidur mulu nih Mas. Lemas gitu ya Pak? Lemas. Ya? Di badan ada terasa nyeri, sakit, kesemutan Iya. apa? Karena gula terlalu tinggi kali ya. Jadi saya ada neuropatik kayak panas di kaki, terus senut-senut kayak ditusuk-tusuk jarum kayak gitu. Di mana Pak sakitnya Pak? Di telapak kaki? Di kaki, di atas kaki, cuma di badan juga terasa kayak ditusuk-tusuk gitu ya. Berapa lama kondisi tidak nyaman itu? Tidak nyaman hampir 2 tahunan ya. Hampir 2 tahun. Apa yang Bapak lakukan? Saya lakukan berusaha untuk mengendalikan gula darah, tapi agak susah ya Mas. Agak susah. Agak susah. Mungkin obat juga kurang terkontrol saya minumnya, makannya juga agak jorok ya. Bapak jadi ke dokter, dikasih obat, tapi nggak rutin dikonsumsi? Iya. Biasa aja pemirsa kalau misalnya gula darah tinggi, akan membuat seseorang mengalami gangguan tidur atau susah tidur. Betul. Tidur susah sekali. Baru nyenyak sebentar, sudah bangun lagi karena neuropatiknya ya. Terus sering buang air kecilnya yang sering malam. Pernah mengalami berat badan turun drastis? Iya, berat badan saya Mas Boy turun sampai hampir 20 kilo ya. Iya. Dari 64 awalnya sampai sisa 42. Tuh kan. Iya. Bapak pernah 42 kilogram saja? 42 kilo. Mbak Preti sama Mbak Preti berat mana tuh kira-kira tuh? Berat saya bahkan. Oh my God. Iya. Artinya sangat tidak nyaman kondisi tubuh Sangat Bapak tidak dengan nyaman. diabetes, kolesterol, dan tensi yang tinggi ya? Tensi. Iya. Ya. Oke. Dan apa yang Bapak alami ya, yang tadi Bapak cerita mengenai masalah kaki terasa berpasir, cenat-cenut, terasa ditusuk-tusuk, itu betul Pak, namanya adalah neuropati diabetik. Neuropati diabetik merupakan salah satu komplikasi yang paling sering dialami oleh pasien diabetes. Tingginya gula darah mengakibatkan kerusakan pembuluh darah. Rusaknya pembuluh darah mengakibatkan rusaknya saraf yang ada di ujung-ujung jari tangan maupun jari kaki. Kalau didiamkan nantinya bisa berujung ke luka yang sulit sembuh dan bisa beresiko diamputasi. Untung Pak Saiful saat itu tidak tinggal diam. Sudah mulai berubah ya Pak ya? Iya. Sadar ini nggak boleh dibiarkan, makanya Pak Saiful sudah menggunakan teknologi laser. Ya, manfaatnya apa nih Pak yang dirasakan? Saya pengen tahu angka-angkanya dulu deh. Iya. Gula darah pernah mencapai 570. Iya. Setelah pakai laser jadi berapa Pak Saiful? Sekarang ini sangat normal ya. Sekarang ini Mas Boy gula darah saya 108. Wah, drastis sekali turunnya. Jauh sekali. Bagus. Tensi paling tinggi pernah 160-an katanya dulu ya. Iya. Sekarang setelah pakai laser jadi berapa Pak? Sekarang 120 per 80. Angka cantik. Bagus. Cantik, 120. Sineropati yang rasa ditusuk-tusuknya, rasa nyerinya, rasa berpasirnya gimana? Berpasirnya sudah hilang, tusuk-tusuknya udah nggak ada, dan ya udah nyaman sekali Mas. Enak ya hidup begitu ya Pak ya? Ya, Mbak Preti saya kalau tidur minta ampun deh. Kenapa Pak? Kagak bisa sama sekali, susah. Udah baru pulas sebentar Bangun lagi. karena tertusuk itu ya. Ya karena terasa. rasa nggak sakit di badan ya. Iya. Sekarang tidurnya enak banget. Sekarang enak banget. Durasi jadi panjang nggak? Durasi jelas lebih panjang. Dari jam berapa sekarang tidurnya Pak? Sekarang saya tidur jam 9, paling lambat jam 10. Iya. Tapi saya pagi sudah bangun, Mas Boy. Itu Mbak Preti saya jam 3:30 sudah bangun. Saya Segar nggak bangunnya? Nah, bangunnya segar. Ya karena tidurnya nyenyak, Iya. dalam bangunnya segar. Terus dipakai lagi kan setelah bangun lasernya? Paginya saya baru Pakai pakai lagi. lagi. Setelah sholat subuh baru saya pakai. oke. Si buang air kecil tengah malamnya masih suka muncul sekarang? Sekarang muncul tapi udah jarang. Kalau yang tadinya 3-4 kali kalau malam, sekarang paling sekali atau 2 kali. Paling banyak 2 kali. Ya wajar lah ya. Wajar lah Wajar itu. ya. Dan berat badan juga kita lihat sekarang kayaknya udah kembali ke ideal ya Pak ya? Ya, Sampai sudah. 42 Pak.
Dari 42, sekarang 70 dok. Oh. 70 Mas Boy. Oke. Jadi teknologi laser yang dimanfaatkan oleh Pak Syaiful ini digunakan pada pergelangan tangan sebelah kiri. Menyasar 2 target utama. Yang pertama adalah titik akupuntur. Kita sama-sama lihat ya, pada pergelangan tangan sebelah kiri kita ini terdapat titik akupuntur yang berhubungan dengan kesehatan jantung dan paru-paru. Ada PC. PC ini merupakan singkatan dari kata perikardium, artinya sekitar jantung. Lalu ada HT, jantung itu sendiri. Dan ada LU atau singkatan dari kata lungs, paru-paru. Jadi ketika Anda pakai, titik akupuntur ini diaktifkan. Sehingga fungsi pompa jantung menjadi teratur, jadi efisien, tensinya menjadi terkendali, kesehatan saluran napas juga terjaga dengan baik. Tapi di sisi lain ya, target kedua dari teknologi laser adalah pembuluh darah nadi. Di sana nantinya sinar laser ini akan mengaktifkan pembuluh darah nadi menghasilkan zat NO. Zat NO ini akan diedarkan ke seluruh tubuh dan salah satu kerjanya adalah mengoptimalkan proses pembakaran tubuh. Jadi gula darah yang berlebih yang numpuk di dalam pembuluh darah ini perlahan secara bertahap dirubah menjadi energi. Hasilnya adalah gula darah yang lebih terkendali. Tapi di saat bersamaan energinya meningkat. Jadi dari ceritanya Pak Syaiful kita bisa belajar bahwa ketika Anda sudah terdiagnosis diabetes, Anda tetap bisa kok kembali sehat, bisa kok kembali pulih, bisa kok memiliki kualitas hidup yang baik. Salah satu caranya adalah manfaatkan teknologi laser sekarang juga. Ya, pemirsa, diabetes, hiperkolesterol, kemudian trigliserid yang tinggi, asam urat, semua mengakibatkan darah kental. Dan kekentalan darah itu mengakibatkan apa? Mengakibatkan keping-keping darahnya mudah bersatu, dia membentuk gumpalan-gumpalan darah. Ya, nah, dengan teknologi laser, ketika dinyalakan, apa yang terjadi? Maka gumpalan-gumpalan darah itu akan diuraikan. Ya, lihat. Aliran darahnya juga menjadi lebih lancar ya. Dan semua oksigen dan nutrisi bisa sampai kepada organ-organ vital. Jadi sekarang tinggal apa? Tinggal kita sadar bahwa semakin tua darah kita semakin kental, tapi kita bisa melengkapi pola hidup kita dengan menambahkan teknologi laser agar darah kita tetap sehat sampai dengan usia tua. Oke. Pemirsa, ayo ikuti yang sudah Pak Syaiful lakukan ya, menggunakan alat kesehatan AccuLaser dari Gogomol seperti yang saya gunakan ini. Nah, alat kesehatan ini sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Nah, AccuLaser ini memiliki spesifikasi ada 14 titik sinar terapi. Ada 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titiknya sudah disesuaikan dengan tujuan meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Kalau kita gunakan secara rutin, AccuLaser bisa membantu mengendalikan angka diabetes, hipertensi, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Harapannya mencegah dari komplikasi. Apakah stroke, serangan jantung, gagal ginjal, atau komplikasi lainnya. Nah, cara mendapatkannya pemirsa, silakan Anda hubungi nomor call center Gogomol yang nomornya sudah muncul dari tadi ya di layar kaca. Silakan Anda hubungi sekarang. Atau misalnya mau Anda catat dulu silahkan, foto dulu juga silahkan, tapi pastikan sudah sesuai nomornya ya. Dan ini penting buat Anda ketahui kalau Gogomol tidak membuka cabang di tempat lain. Jadi jangan terbuai dan waspada jika ada promo yang mengatasnamakan Gogomol. Ingat ya, produk AccuLaser ataupun dokter laser yang resmi, asli, bermanfaat, dan bergaransi hanya bisa Anda dapatkan sekali lagi di nomor yang ada di layar. Sekali lagi ya, hanya nomor ini pemirsa. Atau boleh Anda mau mengunjungi langsung kafe showroom Gogomol yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang juga silahkan. Ya, kami akan lanjutkan perbincangan nanti di Go Healthy, tapi pesan dari kami adalah jangan lupa jika Anda punya masalah kesehatan, take action. Ya, gunakan AccuLaser. Mari atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan.
memilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan. Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Akulaser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy dan saya ingin bertanya kepada Anda, kapan terakhir kali Anda periksakan diri Anda ke laboratorium dan apakah Anda tahu berapakah kadar gula darah Anda? Karena hati-hati loh. Ya, sekarang saat kita bicara fakta bahwa diabetesi atau orang yang punya gula darah yang tinggi ini rentan mengalami gangguan lambung. Hubungannya seperti apa? Mbak Preti boleh dibantu dijelaskan? Contohnya ini juga yang dialami oleh Pak Syaiful. Beberapa waktu lalu sebelum beliau menggunakan teknologi laser dan berubah, beliau mengalami gangguan lambung akibat kadar gula darah yang tidak terkendali. Nah, gangguan lambung ini ada namanya. Kalau tadi Pak Syaiful sudah menceritakan ada neuropati diabetik. Nah, gangguan lambung ini namanya adalah gastropati diabetik. Gastro yaitu lambung, pati gangguan, diabetik karena diabetes. Kok bisa sih terjadi gangguan lambung karena gula darah yang tinggi? Pertama, terjadi kerusakan saraf vagus. Saraf yang memang bekerja mempersarafi organ pencernaan. Itu satu. Lalu yang kedua, kadar gula darah yang tinggi ini mengakibatkan organ lambung sulit untuk menghasilkan enzim-enzim yang bertugas untuk memecahkan makanan. Sehingga apa yang terjadi? Pengosongan lambung menjadi lambat, pergerakan usus juga menjadi lebih pelan. Nah, dampak lebih jauhnya lagi adalah seperti yang dialami oleh Pak Syaiful. Nah, ini menjadi lingkaran setan pemirsa. Dari gula darah tinggi mengakibatkan gangguan lambung. Gangguan lambung akan mengakibatkan kadar gula darah semakin tidak stabil. Jadi untuk Anda pemirsa di rumah yang kerap merasakan kayaknya saya sakit lambung ya, seperti mual, kembung, bega, mungkin mau muntah, coba deh dicek lebih lanjut. Jangan-jangan gula darah Anda tinggi. Jadi kalau yang sudah punya diabetes, lebih baik lagi jaga betul-betul kadar gula darah agar menghindari gangguan lambung tersebut. Nah, Pak Syaiful, ini sebetulnya apa sih yang bikin Bapak dulu gula darahnya tinggi? Kebiasaan apa? Gitu loh. Yang jelas pola makan saya tidak teratur. Olahraga kurang. Tidur sering juga begadang. Sering begadang, tidur nggak bagus. Begitu Mbak Preti. Stresnya tinggi nggak dulu? Stresnya lumayan tinggi. Ya. Nah, Pak Syaiful, dengan gula darah yang tinggi, kolesterol tinggi, tensi yang tinggi, yang paling Bapak takutkan apa sih, Pak? Paling takut stroke. Ya, betul. Lebih parah lagi kalau ginjal saya kena, itu yang Betul paling saya sekali. khawatirin. Stroke, betul sekali. Serangan jantung jangan lupa. Udah, Pak. Ya, gagal ginjal dan masih banyak komplikasi lainnya ya. Ini urusannya bukan hanya soal kesehatan Bapak, Pak. Satu keluarga bisa terdampak. Nah, sekarang Bapak sudah menggunakan teknologi laser. Bapak pakai sehari berapa kali, Pak? Sehari 2 kali. Saya pakai pagi, habis sholat subuh. Bagus. Nah, nanti sebelum maghrib biasanya atau habis maghrib saya pakai lagi sebelum tidur. Betul. Iya, jadi 2 kali aja saya hanya Betul. pakai. 2 kali sehari adalah saran penggunaan yang maksimal untuk mendapatkan manfaat dari teknologi laser ya. Nah, satu lagi nih, Pak Syaiful, intranasal yang dipasang di rongga hidung digunakan juga nggak? Digunakan, cuman emang saya seringnya gunakan yang di pergelangan tangan saya. Yang di hidung saya agak jarang ya. Karena saya udah merasa enak ya udah pakai aja itu, Mas. Iya, oke. Jadi pemirsa,
Yang namanya teknologi laser itu tadi sudah dijelaskan di awal juga bahwa ada teknologi akupunktur, ada teknologi lasernya itu sendiri, tapi sekarang diberikan yang namanya juga perpanjangan daripada teknologi laser itu, yaitu teknologi laser yang di intranasal, ya artinya dengan digunakan teknologi lasernya ini extensionnya di kepala, maka pembuluh-pembuluh darah kepala ini akan sehat, akan melebar lagi. Akibatnya apa? Orang-orang yang terkena stroke cepat lebih sembuh. Kemudian juga bisa mencegah komplikasi terjadinya stroke pada orang-orang yang darahnya juga sudah mulai kental. Seperti Bapak ini, kan darahnya sudah mulai kental nih. Kemudian juga bisa mencegah terjadinya demensia kepikunan, bisa mencegah terjadinya migrain, sakit kepala sebelah, bahkan juga bisa membantu memperlambat proses terjadinya gangguan keseimbangan. Ya, satu lagi juga kalau kita pakai intranasal karena di dekat dengan sinus, maka orang-orang yang terkena sinusitis juga bisa terbantu. Oleh karena itu, pemirsa, selain kita menjalankan pola hidup sehat, melakukan check up kesehatan, yuk kita gunakan teknologi laser untuk membuat darah kita sehat. Sampai kapan? Sampai dengan usia tua. Penggunaannya mudah, kemudian juga kita bisa sharing menggunakan bersama dengan pasangan kita, ya, dan itu semua tentunya akan membuat kita jauh lebih sehat, bertenaga, ya, dan tentunya akan awet muda juga. Oke? Jadi selain diabetes dari Pak Syaiful yang memang sudah terkendali, ada juga tensi yang sudah terkendali ya Pak ya? Betul. Nah sekarang saya ingin menjelaskan kepada pemirsa, kok bisa sih tensinya menjadi terkendali? Salah satu faktor yang bermegang peranan penting dalam tekanan darah adalah zat NO yang sebenarnya diproduksi secara alami oleh pembuluh darah kita. Tapi sayangnya seiring bertambahnya usia, produksi NO ini mengalami penurunan sehingga terjadi penyempitan pembuluh darah, aliran darah tidak berjalan secara lancar, pengentalan darah, bahkan kalau didiamkan tensinya akan semakin tinggi dan sulit untuk dikendalikan. Beban kerja jantung juga jadi meningkat. Nah, oleh sebab itu Pak Syaiful sudah memutuskan menggunakan teknologi laser. Nah, pemirsa juga nih, kalau yang punya tensi tinggi pakai teknologi laser agar NO ini dapat dihasilkan secara optimal kembali, diedarkan ke seluruh tubuh dan membuat tensi menjadi terkendali. Inilah yang dirasakan oleh Pak Syaiful. Manfaatnya yaitu tensinya sudah mencapai di 120/80. Pakainya secara rutin pemirsa, sehari 2 kali. 2 kali kenapa? Karena tubuh kita menghasilkan hormon yang berbeda pada pagi hari dan juga pada malam hari. Kalau misalkan kita pakai di pagi hari, tubuh menghasilkan hormon serotonin. Hormon ini memegang peranan penting dalam menjaga kestabilan emosional, meningkatkan produktivitas. Tapi ketika kita pakai di malam hari, nanti tubuh akan secara optimal memproduksi hormon melatonin. Hormon ini akan membuat tidur Anda menjadi lebih nyenyak, lebih lelap, lebih dalam, dan lebih panjang. Seperti yang dirasakan oleh Pak Syaiful, tidurnya jadi lebih enak, dapat kualitasnya. Dengan tidur yang baik, maka tensi dan gula darah juga bisa menjadi lebih terkendali. Jadi, di sini saya ingin mengajak pemirsa di rumah yang punya keluhan hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Yuk, jangan tunggu sampai terkena komplikasi. Dari sekarang, manfaatkan teknologi laser. Pak Syaiful merasa lebih sehat dulu atau sekarang setelah pakai laser? Lebih sehat sekarang. Kalau dulu sering pegel-pegel karena ada kolesterol, sekarang pegel-pegelnya hilang. Hilang ya. Makin rajin sekarang bikin furniturnya, usaha mebelnya makin maju nih. Karena semua diawali dari kesehatan pemirsa ya. Nah Pak Syaiful, sekarang coba Bapak ajak pemirsa yang punya masalah yang sama untuk pakai laser untuk melengkapi gaya hidup sehatnya. Ayo Pak, diajakin Pak. Oke teman-teman, saudara-saudaraku sekalian, bagi yang terkena diabetes, kena kolesterol, ataupun asam urat, ayo kita gunakan teknologi laser. Saya yang sudah mencoba
alhamdulillah sekarang tambah sehat. Yang tadinya kurus, sekarang udah mulai gemuk. Yang tadinya pucat mukanya, sekarang mulai bugar. Ayo kita gunakan teknologi laser. Ya, terima kasih Bapak. Maju terus usaha furniturnya, makin banyak orderannya, makin besar cuannya. Kenapa? Karena Bapak lebih sehat dari yang sebelumnya. Ya Pak ya. Terima kasih juga buat Mas Boyke, Mbak Preti buat penjelasan yang saya kira mudah buat dipahami ya. Yuk, lakukan apa yang sudah Pak Saiful lakukan. Nih, menggunakan alat kesehatan, AccuLaser dari Gogomol. Karena alat ini sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Kalau kita gunakan rutin, AccuLaser bisa membantu mengendalikan angka diabetes, hipertensi, kolesterol, dan juga asam urat yang tinggi. Harapannya mencegah kita dari komplikasi. Apakah itu stroke, serangan jantung, gagal ginjal, atau komplikasi lainnya. Nah, cara mendapatkannya pemirsa silahkan Anda hubungi nomor call center Gogomol yang nomornya ada di layar TV Anda. Ada kan? Hubungi sekarang juga atau boleh Anda catat dulu silahkan, foto dulu juga silahkan nomornya, tapi pastikan ketika Anda menghubungi nomornya sudah sesuai. Ingat ya pemirsa, Gogomol tidak membuka cabang di tempat lain, jadi hati-hati dan waspada jika ada promo yang mengatasnamakan Gogomol. Ingat, produk AccuLaser ataupun dokter laser yang resmi, asli, bermanfaat, dan bergaransi. Sekali lagi, hanya bisa Anda dapatkan di nomor yang ada di layar kaca, atau boleh Anda kunjungi kafe showroom Gogomol yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Ya. Kami pamit pemirsa, jangan lupa pesannya adalah jika Anda ingin sehat, take action. Gunakan AccuLaser. Mari atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya. Sekarang juga semangat hidup sehat! Saya didiagnosa oleh dokter saraf saya terkena TIA itu, transient ischemic attack itu, atau orang bilang mini stroke ya. Tekanan darah itu saya 180/100 ya. Kalau untuk kolesterolnya itu 200-an. Vertigo saya itu jauh berkurang. Di badan tuh terasa lebih fit aja, tidur jadi lebih pules aja, lebih enak aja gitu. Tensi saya itu sekarang berkisar di 130/70, kadar kolesterolnya itu udah mulai di bawah 200 gitu. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.